Baik, Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi dalam mata kuliah pengantar Tata Hukum Indonesia (THI) kelas B. Pastikan saudara tidak salah kelas, juga tidak salah kelas OPL-nya. Ya. Karena sekali lagi perkuliahan kita itu dilakukan secara hybrid, mix. Mixnya dengan apa? Dengan OPL. Ya, pertemuan secara tatap muka plus OPL. Jadi pastikan saudara mengikuti kelas ini juga mengikuti kelas OPL-nya. Saudara hanya mengikuti kelas ini tanpa OPL-nya, maka saudara hanya dinilai hadir 50%. Hanya hadir di OPL, tidak hadir di kelas, juga saudara hanya dihitung sebesar 50%. Jadi pastikan saudara mengikuti keduanya. Sampai ada lagi yang masih belum join di open termnya. Baik. Hari ini saya akan mencoba menyampaikan dua materi. Kenapa dua? Karena ada pertemuan sebelum UTS itu yang kelasnya ya secara kehadiran saudara dihitung kehadiran karena dialihkan ke acaranya apa waktu itu RRI tentang kepemiluan. Maka saat ini saya akan coba sedikit menyampaikan, sedikit-sedikit saja. Sekali lagi, karena ini pengantar saja. Materi lengkapnya juga ada di Open Learning. Pada dasarnya materinya sudah kita sediakan di Open Learning. Namun, pas saya cek di Open Learning-nya memang banyak dari saudara yang belum memenuhinya. Sekali lagi, batasnya nanti akhir semester Open Learning-nya dan kehadiran di kelasnya minimal 85%. Kurang dari itu bagaimana, Pak? Saya pastikan saudara akan nilai jelek. Karena apa? Karena saudara tidak diperkenankan hadir di ujian akhir semester. Oh, yang itu ya. Yang ada tahu. Untuk mengikuti ujian akhir semester, saudara juga diwajibkan untuk memenuhi pembayaran perkuliahan. Jadi kalau pembayarannya belum selesai atau ada yang belum lunas, saudara juga tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. Silakan dicek kembali jadwalnya, kapan jadwal pelunasan SKS-nya kalau tidak salah, dan beberapa hal itu. Ya, kalau saudara kan bayar SPP, nanti bayar SKS. Jadi tolong dipenuhi. Karena kalau saudara tidak memenuhinya, maka secara otomatis saudara tidak juga bisa mengikuti ujian akhir semesternya. Baik. Saudara kemarin juga sudah UTS, ya tengah semester, midterm, evaluasi tengah semester. Saudara sebenarnya bisa melihat nilai saudara. Di mana? Ya waktu saudara submit itu. Saudara submit itu kan muncul berapa yang benar, berapa yang salah. Situ karena soalnya ada 40 kalau tidak salah kemarin, berarti satu soal bernilai 2,5. Sehingga 40 kali 2,5 nanti totalnya 100. Kalau saudara benar semua, saudara akan mendapatkan nilai 100. Kalau tidak benar semua, ya saudara hitung saja berapa nilai benar saudara dikalikan 2,5. Lalu, nilai UTS itu bernilai 30%. Nanti akan ada nilai tugas, ada juga nilai kehadiran, dan yang paling besar adalah nilai ujian akhir semester bernilai 35%.
Mohon maaf ya, saya juga sedang tidak fit yang batu dan sebagainya. Jadi saya alihkan saja kelasnya jadi baik, saya akan mulai dengan hukum perdata. Sebentar saya ulangi. Ada kesalahan. Oke, apakah sudah terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Sama saya akan coba, ini materi yang harusnya disampaikan di pertemuan 7 sebelum UTS, tapi karena kemarin ada kelas pengganti itu, nah, aula kita akan coba tengok sebentar saja. Pengantar hukum perdata. Hukum perdata ini adalah kategorisasi hukum privat, private law. Yang saudara pelajari sebelum-sebelumnya di HTN, administrasi negara, hukum pidana, itu masuk kategori public law, hukum publik. Sedangkan yang akan kita pelajari beberapa nanti pertemuan selanjutnya ini berkaitan dengan privat, hukum privat. Dari ranah ini kita bisa mengidentifikasi hukum publik itu kaitannya antara urusan pribadi, mohon maaf, publik itu urusan antara government, pemerintah ke pemerintah, atau urusan antara pemerintah dengan orang pribadi. Urusannya berkaitan dengan urusan. Kenapa kau ikut-ikut terus, Cok? Aku bekaus terus gitu. Apa? Bekaus Ya, juga. belum di mute, silakan di mute dulu suara. Nah, di hukum privat kita akan bicara hal yang berkaitan antara pribadi dengan pribadi, atau ada satu buah keunikan di dalam hukum perdata adalah adanya sesuatu yang bukan manusia tapi disetarakan dengan manusia. Apa yang dimaksud dengan disetarakan? Yang dimaksud dengan disetarakan adalah dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang pada dasarnya hanya bisa dilakukan oleh manusia, tapi makhluk itu juga bisa melakukannya. Makhluk apakah ini? Apakah hantu? Apakah jin atau sebagainya? Nah, makhluk yang disamakan dengan orang itu namanya adalah badan hukum. Dalam ranah hukum privat, perdata, nanti setelah ini sesinya akan saya sampaikan hukum dagang, nanti juga ada hukum ketenaga kerjaan, ada hukum persaingan usaha, dan sebagainya. Hal-hal ini berkaitan dengan satu makhluk tadi juga. Bukan hanya urusan orang to orang, orang ke orang, person to person, tapi juga orang ke badan hukum, atau bahkan badan hukum ke badan hukum. Bukan melibatkan orang secara wujudnya, fisik, biologis manusia. Begitulah hukum privat. Nanti saya akan saya coba sampaikan, nanti kalau suara saya sudah mulai habis ya, nanti kita akhiri saja. Saya mohon maaf ya. Oke, apa yang akan kita pelajari dalam ranah hukum perdata ini di pengantar tata hukum Indonesia? Kita akan bicara 5 hal saja. Satu, pendahuluannya, berkaitan pendahuluan. Yang kedua, pengertiannya, sekali lagi, saudara orang hukum. Ya.
Salah satu yang harus dipunyai orang hukum itu adalah kemampuannya mendefinisikan sesuatu dengan baik. Sehingga setelah itu, apapun yang terjadi, dia akan terikat dengan pengertian-pengertian yang sudah dibuat tersebut. Ini juga menjadikan saudara harus mampu memahami sesuatu dengan tepat, dengan benar, sehingga antara saudara dan siapa yang saudara ajak bicara punya pemahaman yang sama. Tuh, itu gunanya saudara selalu diminta untuk wait a minute. Sebentar, tunggu sebentar ya, saya ngambil obat dulu. Baik, mohon maaf tadi ya, saya sedang batuk ya, jadi ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi saudara sebagai seorang hukum itu diminta untuk bisa menjelaskan sesuatu pengertiannya. Ini apa sih? Yang kita maksud dengan sesuatu ini apa sih? Itu juga apa yang kita maksud dengan hukum perdata itu harus clear. Lalu kita bicara keberagaman, pluralistis hukum perdata di Indonesia. Yang keempat, sumber hukum perdata itu apa? Tadi nanti terakhir bagaimana sistematika hukum perdata. Mohon maaf, ini Zoom-nya ini yang free, sehingga nanti setiap 40 menit dia akan mati. Maka nanti sebelum 40 menit saya tutup dulu. Nanti kita break sejenak, lalu saya akan lanjutkan lagi dengan link Zoom yang baru. Seperti saya sampaikan tadi, dalam pendahuluan kita melihat bahwa ada hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur tentang kepentingan umum, menyangkut kepentingan umum. Kepentingan umum ini juga merefer kepada kepentingan yang sifatnya urusan negara. Kenapa? Karena nanti kalau sekedar umum dalam artian banyak orang, hukum privat itu bisa jadi urusan tentang banyak orang juga. Kalau ada orang dalam satu perusahaan, isinya 2.000 orang. Nah, itu sebenarnya hubungannya hukum perdata, hukum privat. Tapi dia melibatkan banyak orang. Jadi pribadi dan umum ini bukan di benak saudara, jangan sampai bayangannya adalah jumlahnya, bukan. Ini tentang urusan, klasifikasi urusannya. Perdata itu kepenting apa? Perdata itu masuk kategori hukum privat mengatur urusan kepentingan pribadi. Tadi sekali lagi, pribadi bukan berarti sedikit. Nah, kalau perusahaannya karyawannya 10.000, itu orangnya banyak. Tapi urusannya tetap urusan keperdataan.
urusan hubungan pribadi. Hukum perdata ini kita bagi ke dalam dua ranah. Ranah pertama adalah ranah hukum material, yang kedua ranah hukum formil. Sama seperti ketika saudara mempelajari hukum pidana. Ada hukum material dan ada hukum formil. Apa bedanya? Hukum formil dan hukum material itu kita lihat dulu. Hukum material adalah segala sesuatu yang mengatur tentang kepentingan seseorang. Ini urusan keperdataan yang material. Material dan formil ini kalau saya selalu memberikan penjelasan yang mudah adalah hukum material itu mengatur tentang substansinya. Hukum formil mengatur tentang sesuatu kalau ada masalah. Nah, kalau ada masalah bagaimana? Bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana cara menegakkan aturannya? Nah, cara penyelesaian masalah-masalah itu diatur dalam hukum formil. Di sini ada pengertian hukum perdata secara material, karena kita akan banyak bicara hari ini tentang hukum perdata materialnya. Kata Prof. Subekti, ini salah satu guru besar, ini guru besar dalam bidang hukum perdata di Universitas Subekti ini di Universitas Indonesia. Kata Prof. Subekti, segala hukum yang mengatur kepentingan perseorangan. Kata Prof. Sri Sudewi Mahsun Safwan, hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara perseorangan, ya, yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain. Jadi warga negara juga. Warga negara berarti hanya urusan publik, tidak, juga urusan pribadinya. Kata Pak Ridwan Syahrani, hukum yang mengatur hubungan hukum, sekali lagi ya, saudara belajar dalam pengantar ilmu hukum, ada istilah hubungan hukum. Hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain di dalam masyarakat yang titik beratnya kepada kepentingan pribadi atau urusan perseorangan. Lalu dalam hukum pidana kemarin saya sudah menyampaikan juga, bisa jadi dalam satu hubungan hukum ada aspek pidananya, aspek publiknya, ada juga aspek keperdataannya, aspek privatnya. Sebagai contoh yang selalu saya gambarkan adalah kalau ada orang tabrakan di jalan. Secara hukum pidana dia terkena. Apa itu? Karena dia melanggar aturan dalam undang-undang yang sudah ditetapkan dalam hukum pidana. Sebaliknya, satu sisi yang lain dia memiliki aturan yang berkaitan dengan hukum perdata. Apa itu? Karena tabrakan itu mengakibatkan ada harta orang lain yang hilang atau rusak atau ganti rugi, kayak bahasa gampangnya, karena wah dia rusak nih ditabrak, maka urusan ganti ruginya itu, urusan rusaknya itu, kerugian orangnya itu berkaitan dengan urusan pribadinya, urusan perseorangannya, tiada sangkut pautnya dengan urusan pidananya. Kenapa? Bisa jadi tabrakannya itu terjadi di dalam rumah, di dalam
rumah makan, bukan di jalan raya. Ada kemarin video-video itu orang mah kebablasan masuk ke dalam rumah makan apa dan sebagainya. Kalau itu bukan di jalan raya misalnya, itu bukan di mana, atau kendaraannya itu bukan kendaraan bermotor, misalnya sepeda, tapi mengakibatkan nabrak dan sebagainya. Nah, bisa jadi tidak muncul hukum pidananya, tapi yang muncul adalah aspek hukum perdatanya. Kenapa? Ada kerugian orang di dalam. Nah, kenapa saya membahas ini sebelum membahas yang harusnya hari ini adalah hukum dagang? Karena ternyata hukum perdata itu adalah rumah bagi banyak bidang hukum. Hukum perdata itu di dalamnya nanti ada hukum dagang. Hukum dagang adalah hukum perdata yang terbatas, tertentu saja. Maka muncul satu adagium atau yang kita sebut sebagai pepatah hukum lah gampangnya, adagium. Ya, adagium itu semacam pepatah hukum. Ada asas juga, ini bisa dijadikan asas, lex specialis derogat legi generali. Apa itu? Hukum yang khusus nih, hukum yang khusus nanti bisa mengalahkan, meniadakan, menghapus hukum yang sifatnya umum. Maka kita mulai dari hukum umumnya, nanti akan kita menukik masuk ke dalam hukum dalam arti spesialisnya. Jadi perdata, hukum perdata itu dikategorikan sebagai hukum yang sifatnya lex generalis, ya. Sedangkan nanti yang kita pelajari setelah ini adalah lex spesialisnya, yaitu hukum dagang. Nanti kan saudara kan banyak temukan ketika saudara belajar dalam berbagai materi hukum nanti, ada oh ini tuh hukum spesialisnya, nanti ada lex apa hukum generalisnya, oh nanti akan kita temukan lex spesialisnya. Contoh nanti dalam hukum pidana yang kemarin saudara pelajari. Ada pidana umum. Pidana umum itu adalah pidana yang diatur ada dalam kitab undang-undang hukum pidana. Lalu nanti akan muncul lex spesialisnya. Apa itu? Hukum pidana yang tidak diatur di dalam KUHP. Nanti dia nyangkutnya dalam undang-undang yang tersebar luas yang berkaitan dengan hal-hal tertentu. Misalnya, undang-undang berkaitan dengan kehutanan. Ada tindak pidana-pidana tertentu yang berkaitan dengan undang-undang itu. Misalnya pembakaran hutan, dan sebagainya. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, tolong ini slide yang ini itu bisa meresap betul ke dalam pikiran saudara. Apa itu? Bahwa dalam perdata di Indonesia, hukum perdata itu berlaku hukum yang sifatnya beragam. Apa itu? Ada beberapa aturan hukum yang sampai saat ini berlaku, sama-sama berlaku. Bisa jadi alternatif. Ya. Ini 1, 2, 3 hukum perdata Barat, Adat, dan Islam. Ini saya jadikan satu. Dan ini. Oke. Ya. Oke, 1, 2, 3 yang saya merahin ini adalah yang sangat beragam. Nanti di ujung akan ada hukum perdata nasional yang seperti apa. Nah, hukum perdata Barat ini adalah yang kita pelajari ketika di materi sejarah hukum. Saudara belajar tentang ada beragam hukum. Yang pertama adalah hukum perdata yang diterapkan oleh Belanda, dibawa oleh Belanda. Bahasa gampangnya hukum perdata yang dibawa oleh Belanda. Kenapa dibilang Barat? Karena dia bersumber dari Western
law, hukum yang berkembang di dunia barat. Dibawa ke Indonesia melalui mana? Melalui Belanda. Tapi di Indonesia hukum perdata itu juga mengatur tentang yang berkaitan dengan hukum adat. Lalu ada juga hukum Islam. Nah, gampangnya begini. Orang kalau mau menikah, ya, mau kawin, karena undang-undang perkawinan itu, kita di Indonesia itu kan adanya undang-undang perkawinan, ya. Nggak ada undang-undang pernikahan. Nah, saudara kalau mau kawin, saudara itu nanti akan diberlakukan beberapa aspek hukum, misalnya. Saudara bisa dalam satu waktu menjalankan hukum termasuk yang keempat. Nah, nanti ketika Indonesia merdeka, 1, 2, 3 yang saya merahin ini, berlaku juga hukum perdata nasional. Apakah hukum perdata nasional itu menghapus semuanya? Tidak. Hukum perdata nasional itu mengatur hal-hal tertentu yang wajib diikuti semuanya, dan secara tidak langsung juga mengatur, mempersilahkan ada aturan-aturan yang boleh dipilih. Jadi ada yang diatur, ada yang diatur seragam, ada yang diatur boleh memilih. Jadi tadi saudara harus pintar memilah-milah. Mana yang sudah diatur seragam, mana yang dipilah-pilah boleh menurut. Contohnya begini, ketika menikah. Menikah dalam undang-undang perkawinan itu diatur seorang itu sah menikah kalau dengan 2 syarat. Ya, syaratnya di situ disebutkan, 1, menurut agama atau kepercayaannya. Yang kedua, dicatatkan di pencatat nikah. Bagi yang muslim, pencatatan nikah itu dilakukan di KUA. Bagi yang di luar beragama Islam, itu dicatatkan di Dinas Catatan Sipil. Aturan ini itu berlaku seragam, tidak boleh dipilih-pilih, harus dicatatkan. Tapi cara menikahnya itu dipersilahkan dengan agama dan kepercayaannya, adat istiadat dan agamanya. Mau pakai caranya seperti apa? Oh, dia Muslim, maka dia harus mengikuti aturan. Oh, dia Kristen, maka mengikuti aturan agama Kristen. Ya, gitu. Jadi ada yang diseragamkan, apa seragamnya? Harus sesuai agama dan kepercayaannya dan dicatatkan. Pencatatannya itu seragam. Tapi cara menikahnya, kalau yang muslim ada ijab kabul, kalau yang Katolik misalnya ada pemberkatan sebagian, saya kurang paham itu dipersilahkan. Nah, itu yang bebas. Hukumnya bisa beragam sesuai dengan pilihan yang dianutnya. Gitu. Tapi saudara bisa memilah-milih ini selama aturan perdata nasionalnya memungkinkannya. Jadi selama tidak dilarang, silakan. Bebas saja. Saudara, sering saya kasih contoh itu, saudara kalau mau nanti melakukan perikatan mau beli motor, jual beli motor, saudara dipersilahkan kalau mau kredit misalnya, mau pakai akad konvensional, kalau seorang muslim bilangnya itu riba, atau saudara memilih akad yang syariah. Nah, itu pilihan saudara, dipersilahkan. Jadi itu dipersilahkan kepada saudara untuk memilihnya. Begitu. Itu ya. Jadi inilah yang disebut dengan bahwa hukum itu perdata ini bersifat plural. Dia ada beragam dan hidup bersama-sama dan bisa dipilih mau pakai aturan yang mana. Selama, sekali lagi selama, hukum perdata nasionalnya ini tidak memberikan kewajiban tertentu yang menyeragamkannya. Selama tidak diseragamkan, maka itu berarti saudara bisa memilihnya dengan bebas. Oke, saya lanjut. Ini kita sudah mau
habis waktunya untuk yang sesi pertama. Nanti sekali lagi gabung lagi di link Zoom berikutnya. Ya, ini saya singkatkan saja. Oke, sumber hukumnya dari mana? Hukum perdatanya. Sumber hukum perdatanya itu karena beragam, maka beragam juga. Yang dari Belanda apa? Ada Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini BW, kita sering sebut dia dengan nama BW. Ada juga nanti saudara setelah ini akan belajar hukum dagang, namanya Wetboek van Koophandel. Wetboek van Koophandel. Nah, itu kitab undang-undang hukum dagang. Juga nanti saudara akan temukan dalam undang-undang, tersebar dalam berbagai undang-undang. Juga nanti saudara temukan dengan hukum agama maupun hukum adatnya. Cara melakukan pernikahan di sini gimana, pernikahan di Jawa bagaimana, di Minangkabau bagaimana, itu masing-masing punya adat dan istiadat. Ya, begitu juga dalam agamanya masing-masing punya ketentuan-ketentuannya yang saudara harus ikuti. Lalu ada juga berkaitan dengan kebiasaan. Juga ada perjanjian internasional, ada jurisprudensi. Jurisprudensi itu apa? Putusan hakim yang diikuti oleh hakim-hakim yang lain. Terakhir ada doktrin. Doktrin ini berkaitan dengan pendapat para ahli. Saya singkat. Apa saja yang diatur dalam hukum perdata? Ada hukum tentang orang, ada hukum tentang benda, hukum tentang perikatan, dan hukum nanti berkaitan dengan buktian dasaluarsa. Nanti bisa juga saudara temukan tentang hukum waris, hukum keluarga, hukum harta kekayaan. Saudara kalau mau jual beli, sewa penyewa dan sebagainya, urusan privat itu, nah itu tunduk pada hukum perdata. Baik, untuk sesi hukum perdata saya tutup di sini. Sekali lagi ini waktu Zoom-nya habis. Sesi pertama nanti kita gabung di link baru yang saya akan berikan kepada saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.